Berarti ada kawin mengawin. Sama seperti ya anak tangga. Apakah ada ibu tangga? Anak kunci. Adakah ibu kunci? Anak Luga mau menganalogikan sama seperti itu. Gak ada ketika aku lahir dari bapak, ya. Berarti ini Yesus ini ada ibunya ini. Berarti ibunya Roh Kudus. Ini cara berpikir yang sesat. Ya, Allah tidak kawin mengawin, tidak ada istri, tidak ada. Ya, bahwa dikatakan aku berasal dari Bapa, aku keluar dan datang dari Bapa. Berarti Yesus itu adalah Allah. Asalnya Yesus itu berasal dari Allah. Allah itu dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gak ada kawin mengawin di situ. Oke, begitu ya. Luka Tambunan kau belajar, kamu bukan Tritunggal, tapi kamu paham apa ini ya? Kalau kawin mengawin ya, ya paham RT 6 lah kita katakan begitu. Ya, paham. Oke, silakan Pio. Pio, silakan Pio. Mana si Pio ini? Oke, silakan. Kak Sintiul ngomong apa? Silakan. Ini udah malam semakin larut ini. Udah. Si Luka Tambunan ini udah makin ngawur. Silakan Pio, Kak Sintiul, Yaman, silakan. Orang muda Katolik, Om Katagurun, silakan. Ini udah jam 2 ini lewat ini. Silakan. Bang Pio, Kak Sintiul mau ngomong apa? Katiul udah tidur. Nah itulah sebabnya. Itu adalah implementasi dari Protestantisme. Enggak, ini Omel Nafi DM aku ini tetap ngajarin kalau gelap itu. Aduh, pusing deh. Udah sakit itu, gue usah ditanggapin itu. Dia aja. Udah silakan. Closing statementnya, Om Pio. Ini kamu udah dapat 6 kali, dapat paus kamu nih. Kamu harus closing statement ini. Ya itulah apa dampak implementasi dari Protestantisme sekte bidat itu kan melahirkan banyak bidat karena banyak pemahaman, banyak tafsiran, tidak ada magisterium, tidak ada arahan. Jadi ya seperti itu, contohnya seperti Luga Tambunan dan kawan-kawan, Paman Milnah dan kawan-kawan, Budi Asali dan kawan-kawan, semuanya sama. Berpayung hukumnya atau payungnya itu Protestan. Ya itulah impactnya. Jadi kenapa sampai kita sering bilang bahwa Protestantisme itu bidat sesat. Nah, karena itu. Kalau tidak mau dibilang bidat sesat masuk Katolik, udah selesai. Begitu Paman Ulang. Oke, baik. Silakan Kak Sintiul. Ya mungkin besok bisa, karena tadi sudah membahas Maria suaminya Allah dan lain-lain. Mungkin besok kita pakai tema pernikahan roh. Iya, pendeta Iin Cipto itu dia menikahkan roh loh, dia perkawinan roh dia. Banyak ini pendeta-pendeta sekarang yang kawin mengawin. Iya ada roh itu saling kau, berarti itu roh itu punya kelamin, inilah yang jadi masalah. Jadi roh kawin mengawin jadi anaknya roh juga. Coba saya cari videonya Om, yang roh kawin mengawinkan itu ada itu Om. Kemarin teman saya juga baru bahas itu, ada sekarang menikahkan roh kudus itu. Itulah logika nalar logika berpikir seakal sehat. Roh yang tidak berwujud bisa kawin mengawin antar roh dan anaknya roh. Ya, itu logika ODGJ. Ya. Dia bisa ngarang bebas. Nanti kayu bisa kawin dengan kayu, pohon dengan pohon kawin. Padahal pohon itu nggak pernah kawin. Pohon tidak pernah kawin. Tengok tuh, pohon itu bisa berbuah. Kenapa? Apa karena dia kawin? Ya. Itu salah karena kebebasan cara berpikir manusia itu. Semua nalar-nalar akal sehat ditabrak semua. Sehingga dia bisa bernarasi bebas. Roh bisa kawin dengan roh. Gimana roh bisa nggak punya alat kelamin, roh bisa muncul kawin? Sedangkan yang kawin itu adalah manusia.
Nah, inilah Protestan, ini tafsir bebasnya yang digunakan. Nah, kalau kita bantah mereka dengan tafsir bebas, ya, dengan data ayat, dengan data ini. Iya, ini bisikan Roh Kudus, ini roh kawin dengan roh. Iya, Nanti kepercayaan orang larinya ke banyak. sana. Iya, habis pernikahan roh. Belum lagi yang akhir zaman penyiksaan antikristus kepalanya dipenggal kode 666. Waduh, Iya, Pentakosta sama karismatik itu. Ampun bener loh. ya, larinya ke sana. Makanya dikatakan kita penutup. Saya kasih penutup. Ya, saya kasih penutup. Kenapa orang yang ngorong-ngorong itu? Ini, saya kasih penutup ya. Kenapa orang yang ngorong-ngorong itu gila semua? Gila semua saya bilang. Ini kenapa? Cara apa? Oke, kita dengarkan penutupnya ya. Bentar ya, saya kasih penutup. Kalau terkait alat Itu Dekades itu satu pabrik sama si Budi Asali itu. Dan didengarkan juga itu. Bentar, saya kasih penutup aja. Kenapa orang yang gak ada data, dia mengatakan Roh Kudus yang mengatakan. tapi sayangnya karena kita ini gerakan Protestan terlalu besar sehingga semuanya dirasuki oleh spirit protes. Gereja protes, pemimpin protes. Untung tidak terjangkit di gereja ortodok dan di gereja katolik, gereja yang berpegang pada ajaran mula. Kedengaran nggak? Kasih Yang tuh, sering kedengaran pecah nggak? aliran siapa coba? Ayo. Dengaran ajaran mula-mula Katolik. Terus kenapa dia Ya. nggak mau masuk Katolik ya? Sendiri selalu ada tidak setuju dengan ini. Oh. Saya barangkali kalau katakan karena kata Protestan itu bukan Luther memakai gerakannya menjadi protes, bukan. Protestan itu ejekan orang, kata kutukan kita pakai. Nah, sudah. Silakan merenung. Jangan marah dulu dengan statement saya. Coba tanya Bimas Kristen Protestan, berapa banyak gereja Protestan pecah sampai hari ini tidak bisa dipersatukan? Ayo. Jangankan antar gereja, satu gereja. Pecah 2 itu masih mendingan, sudah pecah 3. Setiap dirjen yang saya kunjungi setiap pergantian untuk memperkenalkan diri sebagai hamba Tuhan dan sekaligus mendoakan dia ya dalam tugas yang baru di situ. Selalu dia bilang, Pak Yesus bisa bantu kami tidak untuk menyatukan mereka. Oh, barangkali Tuhan sendiri datang nggak bisa. Apalagi saya bisa dimusuhin satu. Dan gereja yang paling mudah pecah dan tidak bisa dipersatukan, catat dengan baik, selalu yang punya pengajaran peranan Roh Kudus. Peranan Roh Kudus lebih, tapi tidak bisa disatukan. Saya sampai bingung, roh siapa itu? Oh iya, sudah sampai di situ. Oke, Salpe berkat dalam untuk kita semua. Kita ambil pesan apa yang dikatakan Pendeta Yusuf Roni. Orang yang tidak bisa disatukan atau yang lebih sering pecah itu adalah orang yang mengklaim saya dibisiki Roh Kudus. Ya. Itu terjadi. Aulia Eden mengatakan kiamat 23-24 September
Ternyata tidak terjadi. Nah, gereja Protestan itu pecah karena pilihan tafsir berdasarkan Roh Kudus. Salpe berkadalam untuk kita semua. Oke.